Di ujung timur Pulau Jawa terdapat sebuah jalan lintas nasional yang menghubungkan dua kabupaten, yaitu Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Jalan lintas ini melewati sebuah hutan dan pegunungan yang menurut cerita rakyat, hutan ini dikenal dengan kemistisannya. Banyak cerita mistis yang berkembang di kalangan masyarakat lokal dan pengunjung. Salah satunya adalah cerita tentang pasar setan yang konon muncul di tengah-tengah hutan. Beberapa pengendara yang melewati kawasan ini pada malam hari mengaku melihat aktivitas pasar dengan penjual dan pembeli. Namun setelah mereka melewati area tersebut, barulah mereka sadar bahwa pasar yang dilihat adalah sebuah ilusi. Kawasan ini bernama Alas Gumitir. Cerita horor dan mistis di tengah-tengah Alas Gumitir sering dikaitkan dengan sejarah pembangunan Jalan Lintas Gunung Gumitir. Menurut sejarahnya, Jalan Lintas Gumitir ini dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda, di mana pada saat pembangunannya melibatkan warga pribumi dengan sistem kerja paksa. Banyak pekerja paksa yang meninggal karena kelaparan dan kelelahan saat membangun jalan ini. Sebagian orang percaya bahwa arwah mereka masih berkeliaran menjaga jalur yang mereka bangun dengan penuh penderitaan. Seperti apa fakta sebenarnya tentang kemistisan jalur Alas Gumitir ini? Simak terus video ini, Sobat Ngeluyur. Lokasi Alas Gumitir berada di dua wilayah, yaitu sisi barat masuk wilayah Kabupaten Jember, sedangkan sisi timurnya masuk wilayah Kabupaten Banyuwangi. Di sisi Jember berada di Desa Garahan dan Sidomulyo, Kecamatan Silo, sedangkan sisi Banyuwangi di Desa Kalibaru Kulon, Kecamatan Kalibaru. Nama Gumitir memiliki akar dalam sejarah dan mitologi Jawa. Salah satu legenda yang paling terkenal adalah kisah Damar Wulan. Dalam cerita rakyat, Damar Wulan setelah mengalahkan Minak Jinggo dihianati oleh dua saudara kembar, Layang Seta dan Layang Gumitir, yang berhasil merampas kepala Minak Jinggo di suatu tempat yang sekarang dikenal sebagai Gunung Gumitir. Selain legenda ini, istilah Gumitir juga memiliki makna simbolis dalam kebudayaan Bali. Bunga gumitir sering digunakan dalam upacara keagamaan sebagai persembahan. Sedangkan dalam kepercayaan Jawa kuno, gumitir memiliki makna spiritual yang kuat, seringkali dikaitkan dengan kahyangan. Cerita mistis Gunung Gumitir pada awalnya berasal dari mulut ke mulut, di mana beberapa pengendara mengaku melihat pasar yang ramai penjual dan pembeli di tengah-tengah Alas Gumitir. Namun setelah didatangi kembali, ternyata pasar itu tidak ada. Dari cerita itu muncul istilah pasar setan di tengah-tengah Alas Gumitir ini. Meskipun demikian, tidak ada informasi yang pasti siapa yang pernah melihat pasar tersebut. Selain cerita pasar setan, masih ada beberapa cerita tentang kejadian-kejadian mistis yang ada di jalur Gumitir ini. Salah satunya adalah kemunculan orang-orang yang berpakaian compang-camping di tengah jalan, sehingga ada beberapa pengendara yang kehilangan fokus dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Ada yang cuma luka-luka, bahkan ada yang sampai meninggal. Seringnya terjadi kecelakaan membuat banyak orang mengkaitkan dengan gangguan makhluk astral tak kasat mata yang menghuni Alas Gumitir.
Menurut informasi dari berbagai sumber Sobat Keluyur, nah, titik yang diduga adanya pasar setan Sobat Keluyur, pasar setan atau pasar gaib yang ada di Alas Gumitir itu berada di sekitar sini, jalur ini Sobat Keluyur, di spot ini, tikungan tajam ini Sobat Keluyur. Itu dari arah Jember, yang ini dari arah Banyuwangi. Nah, ini yang menurut berbagai sumber itu informasinya titiknya di sini. Jadi banyak orang-orang melihat, katanya sih itu kalau malam itu ada pasar gitu Sobat Keluyur, pasar tapi setelah dilihat kembali ternyata pasarnya nggak ada, ini rame-rame katanya di sini. Tepatnya di tikungan ini Sobat Keluyur. Jadi ada juga mitosnya itu yang ulo kepala pitu katanya, ular berkepala 7 artinya itu Sobat Keluyur. Tapi seperti apa kebenarannya nanti kita cross check ke warga sekitar sini atau orang-orang yang ada di sekitar sini, apakah betul mitos itu atau cerita itu. Nah, tepatnya ini berada di sebuah kafe ini Sobat Keluyur. Ada kafe Merawan, kafe dan resto. Nah, kafenya di situ Sobat Keluyur, kafenya di situ seperti bangunan Belanda ya. Tuh. Tapi Belanda, bangunan Belanda apa sudah baru itu? Masih baru ya, mirip-mirip bangunan kuno itu. Ini yang jelas milik perhutani karena area hutan Sobat Keluyur. Tuh kafenya. Di Sobat Keluyur kalau ke arah Banyuwangi atau ke arah Jember bisa ngopi-ngopi sebentar di kafe itu Sobat Keluyur, kafe Merawan. Dan di sini ini ada sebuah pohon besar. Ini pohonnya besar-besar Sobat Keluyur. Di kanan kiri itu besar, itu juga besar Sobat Keluyur. Ini usianya sudah mungkin puluhan sampai ratusan tahun ya. Pohon ini, pohon besar ini, pohon apa ini ya? Kayak pohon ara itu Sobat Keluyur. Pohon, iya ara. Nah itu juga pohon ara. Ini pohon besar yang di sini ini diduga apa? Gerbang gaib menurut informasi Sobat Keluyur. Gerbang gaib dari Alas Gumitir. Ini pohonnya sangat besar sekali. Lingkarnya pun berapa itu ya? Gede sekali. Saya masuk itu masih kecil, lebih kecil yang itu Sobat Keluyur. Oke Sobat Keluyur, kita lanjutkan penelusuran kita mengenai cerita mistis atau cerita gaib yang membahas tentang itu apa? Pasar setan atau pasar gaib. Kita lanjutkan ke arah mana? Ke arah timur atau ke arah Banyuwangi. Nanti kita berhenti di Watu Gudang Sobat Keluyur, yang merupakan titik tertinggi dari Alas Gumitir. Nah, maksudnya titik tertinggi itu titik tertinggi jalan ini. Kalau puncaknya itu bukan di situ lokasinya, karena jalan ini kan melewati di area pinggiran tebing gini. Jadi titik tertingginya itu di Watu Gudang situ. Nah, oke. Neng siapa? Saya kutuk apa Bu? Pasar gaib gitu ya. Sering kecelakaan enggak sak gitu. Nikah Antoni sering kecelakaan. Rasa negru bedoreng ngambek sini ka hujan. Oh, rame dengan toki. Rumah sana guru yambek sini ka. Oh. Kapan kecelakaan daerah apa Bu? Apa antar ke jurang nih kan apa? Itu jurang sini ka masuk. Masuk udah timur nih kak? Masuk. Ke bobong. Oh, sering kecelakaan gitu. Mun malam abon biasanya Bu? Ya kadang malam kadang abon, sering abon. Kan nih kak tikungan tajam nih kaki. Itu kok makan. Terus guru beda anu gitu. Pungkara juga sauru gitu. Aku kan pekaran. Oke. Kayak serem Makassar. Oh. Oke gula cancretan beda pasar bila nih kan beda pasar apa? Pasar gaib dan kau janji. Tak aja. Oke. Ki, sekelangkong Ibu Ki. Ibu tahu ceritanya yang pasar setan itu, Bu? Iya, pasar setan. Katanya dulu ada panah apa? Oh, das dua pitu. Iya. Ono cangke munggai-gai. Oh. Sing cerak apa ndelok apa lah ono. Iya.
kan dia katanya kalau pas lewat gitu kelihatan banyak orang, banyak kecelakaan di situ di tikungan. Kecelakaan memang ada kan, kene kadang supirnya ngantuk, Iya. kadang tekoan nyalep. Oh nah, kapanannya oleh setahun loro nih kene sing mati. Iya. Nyalep, tekoan calep, akhirnya nyalep ke pergok truk, ya kelindes. Oh, kelindes. Oh. Iya, baru nyalep, Karena berarti anu Bu ya, telat. teledor yang Iya, nyetir Bu ya. ndak ono. Sange nyalep itu loh. Nyalep tanpa di truk. Kalau pasar setan itu memang nggak ada, katanya dulu pas lewat di tikungan itu ada kayak pasar gitu, tapi dilihat kok nggak ada, tapi sekarang gitu, maksudnya pas siang gitu. Nggak ada apa-apa, Bu, ya. Cuma supirnya kadang ngantuk. Iya iya. Berarti apa ya, Gunung Gemitir itu cuma mitos Bu ya, ada. Iya kan banyak tekoan yang bahaya. Kadang nyalep, kadang ngantuk, kadang moro nyasar menggo rono kan ngantuk. Ngantuk iya. Oh, kebablas. Bablas, kadang yang cekur yang curah ya tahu nglondong curah ngantuk. Supire ya wis ujiane awake. Iya. Apa sih awake? Bukan karena yang mistis-mistis, bukan Bu ya. Tuh. Lah iki kae arek wedok iki kae wis nyalep. Nyalep tergandeng. Iya. Akhirnya kena tapak ratu tebu. Itu kena lindes. Oh, meninggal Bu. Yang iya ya. Meninggal. Kita nyalep tangki wis telat sama sore tangki. Di tikungan sini Bu. Iya tikungan ngerti. Oh. Kan iki bahaya temen iki. Kan letter U ini, iya, muter gitu. Kan parah iki nyalep kok kono. Iya. Mari maghrib ya mati cek. Mungkin kelindes. Iya iya. Itu mencelat yang kan sore bane tangki nyalep tangki ya ndak iso kepapak pickup ya mencelat. Oh. Terus langsung mundung sore bar boyoke kena mati ning ke patra lan itu sek nih kene mati sek. Jadi Bu selama ini kan tinggal lama di sini, berarti nggak ada, cuma cerita-cerita saja itu Bu Iya, ya. ndak ada. Kadang-kadang ngantuk, Iya. supire. Lalu moro-moro kok kene ono nyasar ono mojok rono. Ngantuk. Iya. Katanya dulunya dengernya itu yang gerbang gaibnya itu di Gapura situ katanya Bu. Yang di depan. Enggak, Ya. bukan Bu ya. Ndak ada. Ndak ada. Wong kadang-kadang ono truk nguling aku ndelok ngono. Nglondong kadang meneng tengah-tengah kopian. Ndak ada. Dari ulo ndas pitu ndak ono. Iya. Yo kabur kabeh wong kene ndelok kabeh sih. Apa ceritanya Ulo Das Pitu Bu katanya? Yo jarene ndase pitu ndak ono. Cuma cerita-cerita tok. Ono apa-apa. Aku lho 26 tahun nih kene ono. Dan apa-apa Bu ya. Aku nih kene ono apa-apa. Kadang-kadang sabene nih kene. Udan deras kepreset tiba kita panipis. Mati. Tekoan bahaya. Bahaya iya. Yang di situ lagi Bu ya, yang di atas itu kan tekoan juga itu ya. Tekoan semua. Tekoan iki gimana parah. Aku lek teko kono ndak wani aku nyabrang kono. Kapura ono wedi. Nggak kelihatan soalnya. Ndak kelihatan nek teko kono ana motor. Iya. Bahaya. Nah ini Sobat Ngeliur, ternyata setelah saya telusuri tentang hal mistis yang ada di alas Gumitir atau Gunung Gumitir itu, ternyata gak ada Sobat Ngeliur. Ternyata hanya mitos belaka menurut cerita dari warga penunggu yang penjaga di makam ini yang sudah puluhan tahun tinggal di sini. Nah ini sudah gak ada nggak ada cerita-cerita mistis. Yang ada kecelakaan itu penyebabnya karena keteledoran pengendara ataupun ngantuk Sobat Ngeliur. Waktu mengendara itu ngantuk. Dan ini kejadiannya sering di sini Sobat Ngeliur. Kecelakaannya itu sering di sini karena ini tikungan letter U. Ini letter U dari arah Jember situ arah Banyuwangi. Jadi memutar ini seperti huruf U ini Sobat Ngeliur. 180 derajat. Nah, ini yang berbahaya di sini Sobat Ngeliur. Kadang yang dari sana itu mungkin sepeda ataupun mobil itu sering mendahului, padahal di sini tikungan Sobat Ngeliur, tidak kelihatan dari itu. Jadi dari arah sini ada kendaraan, ya sudah, apa istilahnya ya,
papasan. Nah, di situ sobat ngeluyur, bahayanya di situ. Jadi kalau sobat ngeluyur lewat di sini, harap hati-hati. Ini setelah masuk gapura masuk itu tulisan selamat jalan. Nah, itu ada tikungan tajam. Hati-hati di sini, jangan mendahului karena marka jalannya sudah jelas ini. Garis lurus ini sobat ngeluyur. Garis lurus, jadi tidak boleh mendahului. Ya sudah, makasih banyak Bu. Oh iya, pamit. Iya. Ya, makasih. Repot aja saya. Biar udah gak apa. Cuman ya. Ya, makasih. Iya, oke, selamat. Ya, amin. Mari Pak. Assalamualaikum. Oke sobat ngeluyur, kita lanjutkan penelusuran kali ini. Penelusuran tentang pasar setan yang ada di Alas Gumitir. Ini kita menuju ke arah Kabupaten Banyuwangi. Itu menuju ke tengah-tengah Alas Gumitir. Nanti kita berhenti di Watu Gudang. Itu puncak tertinggi atau puncak dari jalan ini yang ada di Kabupaten Jember, yaitu namanya Batu Gudang. Kenapa disebut Watu Gudang? Karena itu dari bahasa Jawa, Watu Gudang. Watunya sak gudang, artinya batu segudang sebetulnya. Jadi di situ ada sebuah batu yang sebesar gudang, dibelah untuk dibuat jalan sebetulnya. Waktu penjajahan Belanda dulu. Dari dua orang yang kita wawancarai tadi, kita mendapatkan info kalau kejadian-kejadian mistis di luar nalar yang disebabkan oleh gangguan makhluk gaib hanya mitos belaka, terutama keterangan dari ibu penjaga makam Habib Ali yang terletak di pintu masuk Alas Gumitir sisi barat. Tidak pernah ada gangguan makhluk gaib selama ibu itu tinggal di sini puluhan tahun. Begitu juga dengan terjadinya beberapa kecelakaan lalu lintas di jalur Gumitir ini yang sering dikaitkan dengan hal mistis. Menurut ibu tadi, kecelakaan bukan karena makhluk gaib, tapi disebabkan keteledoran pengendara sendiri atau pengemudi kendaraan yang mengantuk. Masih penasaran dengan kemistisan Alas Gumitir ini? Admin mencoba mencari penghuni Alas Gumitir yang lain. Oke sobat ngeluyur, kita sudah sampai di Watu Gudang, yang mana lokasi ini adalah titik tertinggi jalan lintas Jember Banyuwangi sobat ngeluyur, yang disebut dengan Watu Gudang. Nah ini batunya ini sobat ngeluyur, batu segudang. Jadi jalan ini membelah batu ini sobat ngeluyur, batu yang di depan ini. Seperti ini kondisinya sobat ngeluyur, dan suasananya di sore hari Watu Gudang. Dan dari arah sana itu arah Banyuwangi sobat ngeluyur, sedangkan sebaliknya dari situ dari arah Jember. Nah itu lokasi persisnya di situ Watu Gudangnya sobat ngeluyur. Itu membelah batu sobat ngeluyur. Nah ini. Lah ini yang disebut dengan Watu Gudang. Nah, dulu jalan ini tertutup batu sebelum dibangun jalan ini. Jadi untuk proses membuat jalan ini harus membelah batu ini sobat ngeluyur, batu segudang ini. Nah seperti ini. Ramai sekali dari arah timur.
durung itu 20 saya ini gile. Mulai itu deh. Boleh isu sampean gini. Iya. Dan turun 20 mana. Yo. Yo. Jare nang Alas Gumitir iku anu Pak, ono apa? Pasar setan Pak. Kesenten gak Gak ono. ono Pak yo. Gak ono ngapusi wong iku deh. Ngapusi Pak yo. Iya. Oh, aman gini Pak yo. Aman. Lah sing kecelakaan iku karena opo Pak? Kecelakaan kadang kok kayaknya nggak diawal. Oh, gak dirawal. Iya. Ngantuk iso yo. Yo, soalnya ini yo nih. Kadang uangnya gitu yo. Disedot nggak? Iya Pak. Disedot hutan burun. Di stop ini. Iya. Nah ini tidak ada bayaran ini. Gak ada bayaran ini dikasih 5.000, 1.000, 500. Iya. Jare nang isor iku pasar setan jare Pak sing anu. Kesenten. Ndak ono Pak yo. Gak ono. Adur. Oh, aduh. Berarti mitos Pak yo, mitos yo. Gak ono deh. Percaya nang aku. Iya. Sampean endi omahe Pak? Ngisor. Kali baru. Enggak. Oh sing kulon. Iya. Karaan. Iya. Yo. Sepi saya itu. Sepi Pak yo. Yun. Banyak-banyak wong iki 1.000, 2.000, Oh, 5.000 ngono. terus dino untuk piro sampean Pak? Tak mesti le kadang itu 20.000 saniki boten Iya. itu ya. Yo. Belum boten itu sih. Gak anu sampean nang omah. Kerja apa nang omah? Ya ngene le. Kene penggayan nang kono le nang omah le. Nek kan enak le. Iya. Yo. Yo, matur nuwun Pak informasi nih. Nggih, matur nuwun nggih dungane selamat nggih. Moga-moga berkat umur, berkat Amin, rezeki, amin, selamat. amin nggih. Monggo. Kali Bapak sinten niki? Pak Pur. Pak Pur. Nggih. Tukang anu Ngawal ngatur mobil. dalan, ngawal mobil ya. Iya. Waktu gudang Pak ya. Iya. Yo. Seperti Sobat Ngeluyur dengar informasi dari Pak Pur, tidak ada kejadian-kejadian mistis di Alas Gumitir ini selama beliau di sini. Beliau ini adalah warga Desa Garahan yang pekerjaannya mengawal kendaraan di jalur Alas Gumitir, khususnya di area Watu Gudang. Biasanya orang seperti Pak Pur ini kita menyebutnya dengan tukang awe-awe. Dari 2 orang yang kita temui dan wawancarai, kita bisa ambil kesimpulan kebenaran tentang adanya kejadian mistis berupa pasar setan, penampakan makhluk gaib, dan hal mistis yang lain masih perlu di cross-check lagi kebenarannya.
karena tidak ada bukti nyata atau pengakuan dari orang-orang yang mengalami hal mistis di Gunung Gumitir. Memang sih tidak dipungkiri, menurut kepercayaan admin, alam manusia berdampingan dengan alam-alam yang lain, salah satunya alam jin. Namun meskipun demikian, tidak logis jika segala sesuatu yang kita alami selalu dikaitkan dengan hal gaib. Yang paling penting kita jaga adalah pikiran kita agar selalu fokus jika berkendara di jalur Gumitir ini. Hilangkan pikiran negatif karena dampak dari pikiran sangat besar. Oke Sobat Ngeluyur, tiba saatnya kita di akhir video. Semoga adanya video ini dapat dijadikan informasi, edukasi, ataupun hiburan bagi Sobat Ngeluyur semuanya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini semakin berkembang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.